Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham-saham yang masih murah, wonderful company yang masih dijual di bawah harga wajarnya di sektor energi. Di video sebelumnya, kalau kawan-kawan belum nonton, silakan tonton. Kita sudah menganalisa saham-saham yang masih murah di sektor perbankan. Nah, sekarang kita mau ke sektor energi. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat membuat konten-konten edukatif tentang saham. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke sektor energi. Nah, dari sektor energi yang bagus-bagus, sebetulnya perusahaan-perusahaan sektor energi ini terkhusus pertambangan batu bara ya yang mau kita bahas hari ini. Ini di tanggal 8 Januari 2024, market sudah buka, saham-saham sudah bergerak. Nah, sebetulnya banyak wonderful company di sini dan royal bagi dividen. Itu yang saya suka dari sektor energi terkhusus tambangan batu bara. Namun untuk yang masih dijual di bawah harga wajarnya di tengah IHSG kita yang sudah naik tinggi, tinggal sedikit kawan-kawan. Jadi pilihan kita tidak cukup banyak. Pilihan kita akan banyak ketika IHSG roboh atau harga batu bara turun drastis ya. Karena komoditas batu bara ini juga menggerakkan market kita cukup besar gitu nilainya. Nah, dari saham-saham wonderful company seperti Adro, PTBA, ITMG, Harum, Medco. Medco ini gas ya, migas ya. Jadi saingannya adalah Pegas gitu. Nanti kita akan bahas dari sektor migas. Kita fokus ke batu bara dulu. Nah, Adro, PTBA, ITMG, Harum, Bumi, Indika, kemudian DMR, PTRO, BSSR, Bayan Resources, pokoknya semua yang ada di sektor energi inilah yang bagus-bagus ini. Nah, jadi saya cuman menemukan dua saham yang wonderful company dan masih dijual di bawah harga wajarnya dari sektor batu bara, kawan-kawan. Yang pertama adalah Adaro Energi. Kenapa saya katakan Adro masih dijual di bawah harga wajarnya? Karena memang membuktikan seperti itu kawan-kawan. Kalau kita hitung harga wajarnya nih ya, misalnya. Kita masuk ke finansial, kemudian kita masuk ke balance sheet neracanya, kemudian kita pilih yang kuartal. Nah, untuk laporan keuangan yang terupdate kan masih kuartal 3 2023, karena kuartal 4-nya belum keluar. Nah, kita lihat aja total asetnya berapa. Kalau kita lihat neraca Adro ini juga luar biasa sekali kawan-kawan. Total aset kas dan setara kasnya aja 53 triliun nih, besar sekali kan. Piutang usaha 6,2 triliun, total aset lancarnya 70,2 triliun. Sedangkan total seluruh hutangnya hanya 46,2 triliun. Jadi dalam akuntansi sebetulnya aset lancar ini adalah aset yang bisa dicairkan menjadi kas, uang cash oleh perusahaan dalam kurun waktu paling lama 1 tahun gitu kawan-kawan. Jadi total aset lancar ini sangat liquid dipandang. Nah, aset lancarnya 70,2 triliun. Total seluruh hutangnya 46,2 triliun. Jadi sebetulnya Adro ini bahasa kasarnya nggak punya hutang sih sebetulnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena aset lancarnya bisa melunasi seluruh total liabilitasnya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja dulu berapa harga wajarnya. Nah, kita untuk menghitung harga wajarnya adalah kita langsung lihat aja ekuitasnya berapa. Kalau kalian mau pelajari rincinya, kalian buka laporan keuangannya gitu. Nah, total ekuitasnya adalah 114,768 ini kan tertulis. B ini kita baca miliaran dia. Jadi tambah nolnya 9 gitulah istilahnya. Jadi ini semuanya adalah totalnya 114,7 triliun kan gitu bacanya. Kita tulis dulu 114,7 triliun, kemudian kita bagikan dengan jumlah saham beredarnya adalah 32M. 32M. Maka dapatlah harga wajar Adro sebesar 3.584. 3.584. Ini harga wajar saham Adro. Sedangkan harga sahamnya hari ini adalah 2.490. Ini masih gerak-gerak nih ya, karena market udah buka. Nah,
2.490 harga wajarnya, harga sahamnya hari ini di market, sementara harga wajarnya 3.584. Maka berapa kali PBV-nya kalau kita beli di harga 2.490 gitu. Tinggal kita hitung aja 2.490 dibagi 3.584 harga wajarnya kan. Nah, maka dapatlah kita beli di PBV 0,69 atau 0,70 kali lah. Kalau misalnya harga saham diperdagangkan di PBV di bawah 1, maka itu artinya dia masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Seperti yang kalian lihat tadi, harga wajarnya 3.500-an, sementara harga sahamnya 2.500-an. Gitu kawan-kawan. Jadi secara price to book value, harga sahamnya masih under value di bawah harga wajarnya. Kemudian kalau dari sisi pair-nya, kita lihat pair-nya pun kecil sekali kawan-kawan. Pair-nya cuman 2, ini PE ratio TTM ini, pair-nya cuma 2,76 kali, kita anggaplah 3 kali. Jadi kalau kita dapat ADRO di harga sekarang ini, maka kita artinya membeli ADRO di pair 3 kali dan PBV 0,70 kali. Tentu saja untuk saham sekelas ADRO, saham perusahaan yang wonderful company seperti ini, yang bagikan rutin dividen 2 kali dalam setahun, itu adalah valuasi yang masih sangat murah kawan-kawan, gitu. Jadi itu alasan saya mengapa saya mengatakan ADRO adalah salah satu saham dari sektor tambang batubara yang dijual masih murah dan merupakan wonderful company. Nah, dia juga mau bagi dividen ini. Tetapi kalau kalian beli di sekarang, kalian udah nggak dapat lagi dividen yang ini karena udah lewat tanggal cum date-nya. Tanggal cum date-nya adalah 28 Desember. Kalau kalian belinya sebelum 28 atau di tanggal 28 dan masih nahan sahamnya hari ini, kalian berhak untuk mendapatkan dividen sebesar 199,98 rupiah per lembar ini. Nah, payment date-nya tanggal 12 Januari 2024. Artinya, dividen dari ADRO ini akan cair di tanggal 12 Januari 2024 masuk ke rekening RDN kalian, rekening efek kalian. Tapi biasanya H+1 sih cairnya. Gitu, dari H+1 dari payment date gitu. Nah, jadi mungkin tanggal 13 gitu. Mungkin ini tanggal 8, berarti sekitar 5 hari lagi cair. Nah, biasanya kalau dividennya udah cair, biasanya harga sahamnya naik nih. Kenapa? Karena asumsi investor mungkin dia mau beli lagi kan, pakai uang dividennya itu, beli sahamnya lagi gitu. Untuk menerima dividen lagi di bulan Mei mungkin. Jadi dia banyakin lotnya gitu. Nah, kemudian selain ADRO, ada saham ABMM. Nah, ABMM Investama ini di sektor batubara mungkin kurang familiar namanya ya. Tapi ini adalah salah satu saham yang bagus dan wonderful company dan juga dipegang oleh Pak Lo Keng Hong gitu. Investor terkenal kita ya, value investor kiblat kita lah dan value investor, guru kita. Nah, kenapa saya katakan ABMM Investama ini masih tergolong di bawah harga wajarnya? Karena tadi saya hitung harga wajarnya berapa. Misalnya kita masuk ke berapa ekuitasnya ya. Aset lancarnya 12,1 triliun, total aset lancar 23 triliun, ekuitasnya 12,1 triliun. 12,1 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham beredarnya adalah 2,75. 2,75. Maka dapatlah harga wajar dari saham ABMM Investama ini adalah 4.400. Harga wajarnya 4.400, sementara harga sahamnya di market masih 3.550. Artinya dia masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya kan. Berapa PBV-nya kalau kita beli di ABMM di harga sekarang? Tinggal kita bagikan aja. 3.550 dibagi 4.400. Nah, dapatlah PBV 0,80 kali. Jadi kalau kalian beli ABMM Investama di harga 3.550, maka kalian itu artinya beli di PBV 0,80 kali. Jadi masih di bawah harga wajarnya gitu. Nah, berapa pairnya? Pairnya adalah 1,91 kali atau 2 kali lah kita bulatkan ya. Jadi kalau kalian beli ABMM Investama di harga 3.550, kalian itu artinya beli di pair 2 kali dan PBV 0,80 kali. Jadi masih tergolong sangat murah
dan kalian masih memiliki potensi untuk mendapatkan capital gain atau beggar mungkin ya yang cukup dari saham Adro dan ABMM Investama. Nah, dari sisi dividen, ABMM Investama ini cukup jelek track recordnya dari dividen jika dibandingkan dengan Adro, masih lebih konsisten Adro gitu dan masih lebih banyak Adro 2 kali dalam setahun. Tetapi mereka mulai menunjukkan gelagat baik sejak 2019, 20, 21, 21 enggak ada ya. 22, 23. Nah, ini mulai sedikit membangun kepercayaan investor, bosnya mereka mau rutin bagi dividen gitu. Nah, terakhir kali mereka bagi dividen itu di 23 Mei, di Mei 2023 lah, cairnya di Juni 2023 ya. Tetapi Pak Lo Keng Hong memang beli saham ABMM Investama ini di kisaran di 1.300-an mungkin, 1.500 atau 1.300-an. Jadi dia udah beggar berapa kali juga gitu. Ya harga sahamnya udah nggak terlalu murah lagi, belum nggak semurah pada saat Pak Lo Keng Hong masuk gitu. Tetapi masih di bawah harga wajarnya dan masih menguntungkan gitu. Saya hitung-hitung untungnya mungkin tahun 2023 ini mereka laba sekitar 5 triliun kawan-kawan. Nah, untuk di sektor energi, khususnya pertambangan batu bara, saya merekomendasikan Adro dan ABMM Investama. Itulah kesimpulannya kawan-kawan. Nah, di video selanjutnya, karena di sektor energi ini bukan hanya pertambangan batu bara, tapi ada juga sektor migas, maka kita akan melihat mana saham underperform company yang masih dijual di bawah harga wajarnya dan memiliki peluang untuk kita masuk ke sana gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang nonton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini ya. Channel ini ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.